Pemirsa Hasanah, ada banyak problematika yang muncul ketika memutuskan untuk berhutang. Dan sebenarnya, hutang termasuk perilaku yang lumrah. Siapa yang tak pernah punya hutang? Hutang ya pernah, karena biasanya lupa bawa dompet atau emang lagi nggak ada cash gitu-gitu. Bisa jadi buruk sih, kalau nggak diganti bisa jadi buruk, kalau diganti ya baik. Pernah dong, pakai kredit card ngutang kan? Karena kalau pakai kredit card kan biasanya barang-barang yang lumayan kan harganya, jadi daripada langsung pakai cash dengan pakai kredit, memanfaatkan kredit card. Baik-baik aja sih asal tahu gimana cara ganti dan pakainya nggak boros-boros dan lain sebagainya. Biasanya saya kalau hutang itu kalau urgent ya, kalau nggak urgent banget nggak perlu karena takutnya itu jadi suatu kebiasaan. Sebaiknya sih jangan ya, karena menurut saya hutang itu kan dibawa mati ya. Kalau nanti tiba-tiba kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah si orang itu akan ikhlas atau enggak. Nah, jadi sebaiknya sih kalau bisa dihindari aja, karena kalau nggak urgent banget nggak usah ngutang. Kalau waktu itu sih ngutang ya karena kebutuhan sih, kebutuhan mendesak. Sebenarnya sih nggak boleh, soalnya mau bagaimanapun kan rezeki udah diatur. Cuman karena sifat dasar manusia yang pengen hari itu juga, makanya kita berutang gitu. Karena lagi butuh sih pada saat itu, desakan juga. Menurut saya jika itu dijadikan sebagai perilaku keseharian sih ya buruk, tapi kalau emang lagi terdesak atau apa ya bisa dibilang baik sih, soalnya kan emang lagi tersudut gitu, terdesak gitu loh. Hutang kalau dibawa mati juga dari dosa kan. Soalnya asal ada tanggung jawab buat gantiinnya sih. Soalnya kan itu ngerugiin orang lain juga kalau bayarnya nanti-nanti gitu sih. Pernah, jelas pernah. Ya karena memang lagi butuh uang mendadak sih. Dan itu juga sama temen. Tergantung sih, kalau kadang kan ada orang niat yang emang ngutang gitu, terus ngutang bayaran tantaran karena temen gitu. Menurut saya itu yang nggak bagus sih di situ. Dan saat ngutang nggak bagus tuh saat kalau misalnya kita ditagih tuh marah-marah, bukannya malah sadar gitu. Jadi ya utang sih menurut saya fine-fine aja asal emang dibayar lagi gitu, dan nganggap itu wah ini kewajiban untuk ngebayar ulang gitu. Namun tahukah Anda jika ternyata hutang yang kita miliki bisa berubah menjadi pahala? Al-Hafiz Ad-Dimyati dalam kitabnya menjelaskan bagaimana hutang bisa berubah menjadi pahala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berhutang. Seseorang kemudian datang untuk mengingatkan Aisyah agar tidak berhutang karena ia dianggap mampu. "Kenapa kamu berhutang? Bukankah kamu mampu untuk tidak berhutang?" Dia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang memiliki niat membayar hutangnya kecuali dia memperoleh pertolongan dari Allah. Maka aku mencari pertolongan itu." Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang hampir sama juga diriwayatkan oleh Tobroni yang artinya dia mendapat pertolongan dari Allah dan membukakan untuknya sebab rezeki. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah akan menemani para pengutang selama urusan mereka tidak dibenci Allah. Ia kemudian memerintahkan penjaga gudang agar mencari utangnya untuknya dengan alasan tidak ingin melewatkan satu malam kecuali ditemani Allah. Sesungguhnya Allah bersama penghutang hingga ia melunasi hutangnya selama tidak dalam urusan yang dibenci oleh Allah. Dia berkata, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata kepada penjaga gudangnya, "Pergilah dan berhutanglah untukku, karena aku tidak ingin bermalam satu malam pun kecuali Allah bersamaku." Setelah aku mendengar Rasulullah bersabda begitu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini berarti ada kebaikan yang Allah berikan ketika seorang berhutang dan berniat dengan sungguh-sungguh mengembalikan hutangnya. Artinya, hutang tersebut justru berubah menjadi pahala karena kesungguhan untuk melunasinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Namun barang siapa yang meminjamnya dengan niat ingin merugikannya, Allah pun akan merugikannya." Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari Allah akan mengembalikan adalah orang yang berhutang akan dimudahkan dalam mencari rezeki agar dia selekasnya membayar hutang tersebut. Begitu juga sebaliknya, Allah akan menyengsarakan dia, tidak hanya dunia mungkin juga di akhirat nanti jika dia berhutang dengan niat tidak membayarnya. Oleh karena itulah, berhutang itu tidak ada masalah dalam agama dan termasuk perbuatan yang lumrah dan manusiawi.
bahkan bisa menjadi amal soleh ketika melakukannya dengan niat kuat untuk mengembalikannya. Apalagi jika disertai dengan doa sebagaimana dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan mengamalkan doa-doa ini, bukan hanya hutang mudah terbayar, tapi membukakan pintu hati dan menenangkannya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bertutur, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu sedang duduk di sana. Beliau bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di luar waktu sholat?" Ia menjawab, "Aku bingung memikirkan hutangku, wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang apabila kau baca, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kebingunganmu dan melunasi hutangmu?" Ia menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Jika kau berada di waktu pagi maupun sore hari, bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari tekanan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Abu Umamah berkata, setelah membaca doa tersebut, Allah Ta'ala berkenan menghilangkan kebingunganku dan membayarkan lunas hutangku. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang, karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Oleh karena itu, Rasul sering berdoa dengan membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Wallahu alam.